kalau Bang Ahmed tuh lihat tuh, apakah kemudian hari setelah kejadian ini, jika sudah menerima maaf dari warga Kalimantan, sudah memaafkan dia, kedepannya pasti bakal terjadi lagi ya. Karena mungkin dia untuk daerah-daerah yang lain ini dengan kepediannya itu tadi, dia asal menceploskan saja. Ini pasti bakal bisa tidak Kalimantan, bisa nanti ke kota Makassar, ke Surabaya, bisa ke situ nanti itu. Kira-kira apa yang bisa membuat dia jera, Bang? Apakah memang suatu tanda tangan di atas kitab di atas putih bahwasanya tidak akan mengganggu keamanan nasional lagi melalui suatu postingan-postingan yang seperti ini, atau gimana menurut Abang? Supaya dia apa yang ada efek jelas sama dia. Yang pertama itu tadi tulis hitam di atas putih perjanjian dia. Yang kedua dikasih hukuman dalam kurungan paling tidak 3 tahun atau 5 tahun penjara agar menimbul efek jerah untuk diri dia. Ya, tapi kan memang yang diminta sama warga Kalimantan adalah permintaan maaf ya, Bang ya. Ya, terutama itu memang ucapan dia ya. Kalau bisa permintaan maafnya tadi, warga Kalimantan ingin benar-benar tulus dari hatinya, yang betul dia mengakui salah. Walaupun ya benar sekali. Kalau misalkan tanpa berdalih mungkin kita masih bisa menerima ya, Bang. Tapi memang di kanal YouTube-nya sangat disayangkan sekali ada pembelaan di situ. Itu dia. Walaupun memang permintaan maaf itu kemudian nggak tulus dia minta maaf tuang, anggap remeh saja dia mantan tadi. Sama yang lagi viral saat ini dia anggap remeh gitu ya, Bang ya. Menurut Abang ya, Bang. Jadi mungkin dari pendapat Abang ada benarnya juga bahwasannya kedepannya Bang Eldi Mulyadi ini akan mengulangi kesalahan yang sama ya, apalagi terkait dengan memojokkan Bapak Presiden Jokowi terkait dengan kinerjanya. Bisa tidak ke Kalimantan saja, untuk kedepannya bisa ke kota-kota lain itu nanti bakal ada yang di. Padahal tujuannya ke satu figur ya, Bang. Karena dia kan jatuhan presiden kita sekarang ini, karena apa yang dibuat presiden kita kan termasuk maju atau apa yang tidak ada macan, jadi dia masa ingin jatuhannya iri dia. Yang pasti beliau kalau misalkan Bapak Jokowi kan udah nggak bisa nyalon lagi ya, Bang ya, di 3 periode itu kan nggak bisa. Berarti siapapun yang menggantikan Pak Jokowi melalui kuda tunggangan politiknya ya, mungkin dia yang akan diserang. Siapa yang menggantikan Pak Jokowi ya melalui kuda tunggangan politiknya, itu yang bakal diserang ya, Bang. Gantian dia ya. Yang pasti siapa sih yang pintar-pintar bisa ngelobi si Edi Mulyadi ini yang bakal mendapatkan suara. Tapi memang kayak mana ya, Bang? Memang di tahun politik ini memang sesuatu yang buruk itu sangat penting apa ya, Bang? Untuk menjatuhkan lawan. Penting ya. Penting itu karena itu masing-masing ingin mencari suara. Ingin mencari suara dan mencari nama juga. Ibaratnya masyarakat yang memang membenci si calon ini gitu ya. Biar orang simpati ke dia. Nah, dari Mbak Elo sendiri, ini kan beberapa hari belakangan ya, tadi juga tokoh-tokoh Dayak di Kalimantan sudah turun tangan, Mbak Elo. Meminta Pak Edi itu tidak semena-mena seperti itulah sama masyarakat Kalimantan. Padahal sebetulnya beliau itu hanya keceplosan sebenarnya ya, karena targetnya seperti yang kita bilang tadi bukan itu. Sebenarnya bukan keceplosan, kepedeannya tadi. Malah sebetulnya target dia itu adalah kekinerjanya Bapak Jokowi gitu. Atas pemindahan ibu kota baru kayak gitu. Nah, menurut Bailo, kekuatan orang Dayak Kalimantan, Bailo, seberapa pengetahuan Bailo sih soal kemampuan spiritual daripada masyarakat atau kepala-kepala suku atau yang ahli di bidang spiritual di Kalimantan itu, Bailo? Ya, mereka itu pun hampir 50% mereka itu memiliki kesaktian dan tahan terhadap benda tajam ya, dan bisa juga menyantet orang gitu. Jadi ya janganlah kita menyepelekan orang, janganlah kita menghina orang,
Nah, janganlah kita menyakiti hati orang. Nah, bisa-bisa ya mungkin kalau kedua kali seperti itu bisa tewas dibantai orang Dayak-Dayak itu loh. Dia tuh udah jengkel bentar sampai bahkan sempat digorok-gorok di kesalnya itu tadi. Mungkin kalau ada dia di depan mata ya mungkin sudah nggak bakalan hidup lagi itu. Iya, artinya memang dari segi spiritual orang Kalimantan atau yang ahli dalam bidang spiritual memang sangat diakui ya Mbak ya. Ya, Sangat itu diakui memang kemampuannya ya tak kalah bandingnya dengan orang-orang yang memiliki di luar-luar daerah seperti itu. Setiap daerah ya ada gitu yang orang apalagi iya. Benar nggak Belo bahwasanya kayak spiritual di daerah lain seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera itu memang sangat menghormati kekuatan spiritual atau kekuatan gaib dari pemuka-pemuka daripada orang Dayak di Kalimantan. ya, mereka itu gini Mas Den. Orang yang memiliki kesaktian ini dia tidak mau mengganggu orang, tapi dia jangan diganggu. Nah, kalau dia diganggu ya itu tadi bisa habis orang dibuatnya. Oh gitu ya. Jadi kalau yang Bailo lihat ini yang lagi viral-viral ini tokoh-tokoh adat ini turun ke lapangan gitu dengan membawa berbagai macam mungkin alat-alat bahkan ya itulah saking kesalnya tadi dia sampai ya motong lehernya sendiri seperti yang saya buat tadi. Seperti itu bahkan kalau orang tidak memiliki kesaktian seperti itu ya sudah lewat dibuat. Oke. Jadi memang terutama ya semua spiritual yang ada di Indonesia sangat mengakui dan menghormati kesaktian daripada saudara-saudara kita warga Dayak yang ada di Kalimantan. Itu yang harus diakui ya. Tidak masalah. Jadi untuk Bang Edi Mulyadi, mohon kedepannya ucapan Bang Edi tolong dijaga. Dan juga ini pelajaran untuk terutama Bang Edi Mulyadi dan para pemimpin atau pejabat-pejabat seperti DPRD, DPR. Jangan asal ceplos kepada rakyat kecil. Pejabat publik lah atau pendukung-pendukung dari pasangan tertentu. Menganggap sepele pada rakyat kecil. Jangan menceploskan sesuka hati. Ini juga pelajaran terutama pelajaran untuk Bung Edi Mulyadi dan seluruh pejabat-pejabat di Indonesia. Oke, mungkin sampai situ aja ya teman-teman perjumpaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bang Edi Mulyadi ini terhadap warga masyarakat di Kalimantan tidak terjadi untuk warga-warga masyarakat di daerah-daerah yang lain. Mudah-mudahan. Dari sini saya Mas Denny, Mbah Hilo dan Ustadz Ahmed mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.